Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat renungan harian keluarga. Jumpa lagi kita di channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru dalam season renungan harian keluarga di hari yang baru, hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023. Untuk melanjutkan segala tugas kerja kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasarinya lewat doa dan firman. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan, kami boleh bernapas, kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Allah, sebelum kami melanjutkan akan kegiatan kami di sepanjang hari ini, maka kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Kau yang sudah beri kami waktu dan kesempatan, maka Engkau jugalah yang akan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan, itu akan mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, inilah kami yang berdoa, kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Di pagi hari ini kita membaca dari dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita sudah boleh mendengarkan bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan tema perenungan kita di pagi hari ini adalah Hakaldama atau tanah darah. Ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, akan menjadi bagian sejarah yang akan dikenang oleh orang lain. Firman yang kita baca hari ini menampilkan sosok citra yang buruk, yaitu Yudas Iskariot. Tergambar di sini bahwa ia mati secara mengenaskan di tanah yang disebut orang Hakaldama, yang artinya tanah darah. Disebut demikian sebab di situ darah Yudas Iskariot tertumpah dan isi perutnya tertumpah keluar. Tanah itu dibeli Yudas Iskariot dari hasil menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketidaksetiaan dan pengkhianatannya berujung sedih, bahkan mengerikan. Hal ini memberikan pengertian, memberikan peringatan kepada kita bahwa uang, ketamakan, dan ketidaksetiaan dapat membuat orang menjual Yesus dan ajaran-ajarannya.
Menjual Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya adalah tragedi terbesar. Hakaldama adalah analogi bagi pengkhianatan yang menjadi tragedi itu. Tragedi itu berakhir dengan kematian yang mengerikan dan namanya dihapus dari kitab kehidupan warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Pada masa kini ada banyak pengkhianatan dan tragedi, dan hal tersebut mendatangkan duka dan menuai tangisan. Ini bukanlah kutukan Tuhan, tetapi ini adalah akibat dari perbuatan sendiri yang orang kenal dengan nama hukum tabur tuai. Hakaldama adalah analogi bagi tindakan pengkhianatan yang didasari oleh ketamakan dan cinta uang yang mendatangkan sebuah tragedi. Saudara-saudara, sahabat renungan harian keluarga yang diberkati Tuhan. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan kecurangan, diperoleh dengan ketidaksetiaan, diperoleh dengan pengkhianatan, hanya akan mendatangkan kenikmatan yang bersifat sementara, tidak akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan, dan tentunya berakhir dengan tragis. Hakaldama atau tanah darah menjadi peringatan yang keras bagi kita umat percaya yang percaya kepada Tuhan, untuk supaya kita melepaskan ketamakan dan ketidaksetiaan. Tidak ada hasil yang manis dari perbuatan yang jahat. Tidak ada hasil yang manis dari perbuatan tamak. Tetapi sebaliknya, orang yang taat, orang yang tekun, dan orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya selalu berakhir dengan sukacita di dunia dan di sorga. Biarlah firman Tuhan ini akan membekali perjalanan kehidupan kita semua, umat yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami setia kepada Tuhan, untuk kami taat kepada Tuhan, supaya kami boleh memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Kami menjauhkan hidup kami dari kejahatan, hidup kami dari ketamakan, seperti yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot. Hanya dengan uang, dia menjual Tuhan Yesus, dan dengan uang itu juga dia mati dengan tidak seperti yang dialami oleh orang-orang lain yang mati di dalam Tuhan. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, diberkatilah kami di sepanjang hari ini. Kami yang akan memulaikan segala aktivitas kami, sebagai apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan. Biarlah kami lakukan itu dengan jujur, kami lakukan itu dengan setia, karena kami akan memperoleh janji yang Tuhan sudah janjikan kepada umat-Mu. Kami menjauhkan hidup kami dari kehidupan yang jahat, kehidupan yang tamak, kehidupan yang mementingkan materi. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, hamba bermohon kepadamu, diberkatilah seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, para hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua, pendeta, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua pendengar, semua pemirsa yang mengikuti siaran YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru lewat renungan harian keluarga,
biarlah mereka pun diberkati oleh Tuhan dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai dan melingkupi akan kehidupan kami. Hamba bermohon kepadamu ya Tuhan, diberilah kepada saudara-saudara kami yang sakit, kekuatan, pemulihan yang berasal daripadamu ya Tuhan, yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun keluarga, hari ulang tahun perkawinan, bahkan kesuksesan, kebahagiaan yang lain yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Biarlah di sepanjang hidup mereka, mereka akan terus memuliakan Tuhan. Dan kami pun bermohon, biarlah kami semua terhindar dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya, teristimewa maut, yang mudah merenggut akan kehidupan kami. Kami sungguh meletakkan hidup dan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama-Mu kami bermohon. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, doa dan firman yang akan mendasari seluruh perjalanan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.